akan bergabung bersama narasumber kita dan melanjutkan dialog menuju generasi emas dengan Pak Cecep dan juga Pak Margo. Pak Margo, tadi Pak Cecep sudah menyampaikan ada sejumlah data juga yang disampaikan. Ini angka 7,95%, kita masih punya, saya jangan bilang masih sih, sisa waktu kita 15 tahun untuk 2036 menuju 2045-nya nanti mempersiapkan generasi emas. Inovasi pendidikan itu diperlukan, pemerataan pendidikan. Nah, kalau Anda lihat dari data BPS sendiri, mungkin dari jumlah sekolah yang ideal dan memadai, lalu fasilitas dan infrastruktur, ini seperti apa begitu angka yang terlihat di Indonesia untuk pemerataan pendidikan ataupun kualitas pendidikan kita, Pak? Cakri, saya sedikit merespon Pak Cecep ya, tadi biar informasinya jalan begitu. Tadi Pak Cecep menyampaikan bahwa tata lama sekolah itu 7,15 gitu. Mungkin Pak Cecep kalau data terakhir itu di angka 8,5 Pak Cecep. Artinya bahwa usia 8,5. Ya, 8,5 itu berarti masih setara dengan SMP kelas 2. Artinya bahwa ini menggambarkan output di bidang pendidikan gitu. Jadi kalau bicara hasil pembangunan itu kan dicerminkan dari seberapa besar ke sektor pendidikan begitu ya, yang bisa dikenyang oleh masyarakat. Nah, tata lama sekolah untuk penduduk usia 25 tahun ke atas itu ya, pada usia 25 tahun ke atas yang kita ukur itu mencapai 8,5. Berarti pada level SMP kelas 2 kurang lebih gitu ya. Nah, sedangkan kita juga punya angka ini Mbak Kakri, angka harapan lama sekolah. Yaitu peluang pada anak usia sekolah itu ya kalau kita hitung dia bersekolah sampai dengan angka di 13 kurang lebih. Artinya kalau kita perhitungkan, kita hitung peluangnya, anak usia sekolah itu dia mempunyai kesempatan mengenyang pendidikan di Indonesia itu sampai dengan tingkat 1 waktu kuliah gitu. Artinya di situ ada perbaikan dari output yang sekarang kalau dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah. Berarti mengindikasikan ke depan itu kita punya harapan lebih baik kepada generasi yang mendatang. Karena dia mempunyai tata tahun sekolahnya kurang lebih sampai dengan 13. Kalau tadi kan 8,5 ya, itu sekarang menjadi 13. Artinya setiap anak usia sekolah ini yang kita perhitungkan itu mempunyai kesempatan sekolah sampai dengan SMA kelas 1. Memang kalau dibandingkan negara maju lainnya masih agak jauh gap-nya gitu ya. Misalkan New Zealand dan sebagainya itu tapi lagi-lagi pertanyaannya, kesempatan ini rata begitu Pak di seluruh Indonesia bagi seluruh anak bangsa begitu Pak? Ya, kalau kita lihat variasinya memang capaian berbeda-beda Mbak Cakri ya. Tergantung juga infrastruktur yang dimiliki oleh masing-masing provinsi gitu. Tapi yang perlu saya highlight begini Mbak Cakri, bahwa tadi saya katakan bahwa kita mempunyai peluang di mana usia produktif itu sangat tinggi, maka cara memanfaatkan itu pertama adalah bagaimana usia yang produktif tinggi itu ya dia bisa mendapatkan kesempatan kerja dengan kondisi yang sekarang ya dengan tingkat pendidikan yang tadi katakan masih rendah dan sebagainya itu menjadi tantangan kita gitu ya. Ini harus kita selesaikan jangka pendek. Bagaimana usia produktif itu bisa masuk ke pasar kerja. Itu yang sekarang dengan kondisi tingkat pendidikan yang kita miliki sekarang, gitu kan. Nah, sisi lain Mbak Cakri saya katakan, kita juga perlu menyiapkan generasi emas. Kita masuk pada peluang atau window of opportunity sampai 2036 itu. Ini yang perlu kita rancang sekarang ya. Bagaimana kita membangun manusia sejak dini melalui siklus kehidupan gitu ya. Sejak dini itu kita persiapkan dengan baik. Saat usia sekolah dia harus kualitasnya harus baik. Nanti saat kerja dia menjadi produktif dan mendapatkan yang layak. Saat dia usia lanjut ya dia tidak tergantung pada orang lain. Nah, kesempatan ini masih lebar banget sampai 2036 saya katakan. Ini yang harus kita persiapkan. Jadi dua skenario yang harus kita bangun ya. Jangka pendek ini bagaimana tadi usia produktif itu masuk ke pasar kerja. Terus ke jangka panjang kita perlu mempersiapkan generasi emas melalui siklus hidup tadi ya, dari usia dini, usia kerja sampai dengan persiapan di usia lanjut yang bisa mandiri tadi. Jadi spektrumnya dibagi dua itu Mbak, supaya nanti kita berfokus pada dua area menyiapkan kesempatan kerja karena kita pada bonus demografi yang usia produktif berlimpah. Satu sisi kita perlu menyiapkan generasi berikutnya ya yang kita bangun sekarang ini, supaya nanti saat
saatnya nanti kita bisa memetik manfaat dari apa yang kita bangun sekarang. Itu Mbak Jatri. Baik, fokusnya harus jelas dulu begitu ya Pak Margo ya. Tadi yang Anda katakan juga ini fokusnya seperti apa kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang juga luas. Tapi kan itu tadi di awal juga saya katakan untuk masuk ke lapangan pekerja harus punya basic pendidikan dan juga skill yang juga memadai. Nah, kalau Pak Cecep melihatnya, kita sebenarnya roadmap untuk pendidikan memang sudah ada, tapi ini di realisasinya akan seperti apa sih Pak? Baiknya mungkin kalau saya teringat dengan Repelita mungkin ya, kita jelas mungkin per 5 tahun, tapi sedikit banyak ada begitu nampak, goalnya jelas. Tapi kalau untuk saat ini ditambah lagi sekarang anak-anak zaman sekarang sekolahnya sudah 2 tahun, ini pembelajaran jarak jauh. Kita nggak tahu efektivitasnya sudah sejauh mana begitu kan. Nah, untuk mempersiap semakin sempit waktu 15 tahun untuk menuju 2045 juga nantinya akan seperti apa harusnya begitu. Mempersiapkan generasi milenial kita. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi pertama saya ingin merespon memang data yang tersaji itu tadi 2016 Pak Kepala ya. Di 2020 yang saya punya itu sudah angka rata-rata lama sekolah 8,48, ya hampir 8,5 ya. Tapi artinya kan masih tetap belum lulus SMP ya, masih SMP kelas 2 gitu. Nah data di saya pun yang dilansir juga oleh BPS ternyata dalam rentang 10 tahun sebelum nanti saya jawab pertanyaan Mbak ya. Jadi 7,46 itu di 2010 rata-rata lama sekolah kita. Ya 7,46, kemudian 2020 8,48. Nah artinya ini data 10 tahun naik rata-rata lama sekolah hanya 1 digit Mbak. 10 tahun. Ya dari 7,468 sampai 8,48. Pak Kepala BPS, Pak Margo, catatan di saya itu. Jadi ini ada 10 tahunan ya kurang lebih, kemudian hanya naik 1 digitan kurang lebih. Nah artinya untuk lulus SMA misalnya, ya itu kan butuh berapa tahun? Kalau 10 tahun saja hanya naik 1 digit. Ya. Berarti kalau lulus SMA rata-rata sekolah kita butuh berapa digit? Ya berarti butuh 3 digit lagi. Gitu. Apakah mungkin 30 tahun? Iya. Kelamaan. Makanya butuh akselerasi, ya akselerasi, inovasi, kolaborasi. Ya yang itu harus ya dari ditanamkan dari sekarang dilaksanakan, diimplementasikan. Nah pertanyaan Mbak yang kaitan dengan yang barusan, sesungguhnya sebetulnya banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu, ya. Nah banyak yang sudah dilakukan pemerintah. Yang efektifnya banyak juga tidak Pak Cecep? Kenapa? Yang banyak yang sudah dilakukan pemerintah, banyak yang sudah dilakukan pemerintah, tapi yang efektif, tepat sasaran, yang bisa diaplikasikan begitu dengan benar di dunia pendidikan kita, banyak pula tidak? Ya, jadi kan persoalan pendidikan itu rumit, ya, itu rumit. Bukan hanya sekedar bagaimana tadi menaikkan rata-rata lama sekolah, ya, tetapi ini berkaitan dengan sistem pendidikan kita. Ya, misalnya saja dari sisi regulasi saja, kita itu kan punya sistem pendidikan nasional. Harusnya satu saja yang namanya undang-undang. Undang-undang tentang pendidikan itu harusnya cuma satu. Undang-undang sistem pendidikan nasional. Yang lainnya adalah turunan dari undang-undang itu. Tapi kenyataan, itu banyak undang-undang yang menyangkut pendidikan. Sesama undang-undang atau antar undang-undang yang mengatur pendidikan juga, ya itu seringkali belum tentu seringkali saling ada pertentangan. Gitu ya, ada perbedaan tafsir. Betul. Ya, istilahnya itu tidak konsisten antara undang-undang pendidikan itu dari sisi regulasi. Yang kedua itu dari sisi komitmen kita bersama. Tadi ya, misalnya anggaran pendidikan 20% di APBN, APBD. Ya sebaiknya hitungan 20% minimal itu, dan itu amanat konstitusi pasal 30, harusnya di luar ya nomenklatur operasional pendidikan. Harusnya itu untuk investasi dan operasional pendidikan saja. Ya 20%, minimal 20% itu. Yang ketiganya itu juga bagaimana menarik dunia industri, ya kemudian CSR di sektor private sector gitu ya, bisa mendukung pendidikan selain soal kultur kita, budaya kita gitu ya. Nah ini juga persoalan yang menurut saya harus segera ya berkolaborasi antara beberapa komponen. Orang menyebutnya
pentahelik, ABCGM, A-nya akademisi, ya, B-nya bisnis atau private sector, C-nya community masyarakat, ya, ABC, G-nya government, ya, pemerintah, kemudian media. Setidak-tidaknya ABCGM ini bisa berjalan. Baik, ada nambah satu PR lagi nampaknya ya, karena masih banyak inkonsistensi regulasi dalam dunia pendidikan. Tapi di segmen berikutnya kita mungkin bisa lebih berbicara soal betul-betul bekal yang harus dipersiapkan oleh generasi kita menuju generasi emas apa saja begitu, selain PR-PR tadi yang sudah disebutkan Pak Cecep. Kita akan kembali di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda.